Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan kami. Ya, kami bertiga. Hari ini kami rencana mau ke Pertamina Jakarta. Kami jalan-jalan ke Pertamina. Saya bersama dengan Om Ruli. Belakang Om apa? Oh, Om Ucup. Nah, saya kan sekarang itu memang penikmat kopi. Ya, ini berjalan sama Raja Kopi. Nah, nanti kami Pertamina juga pergi ke kafe kopi, tapi di Pertaminanya. Kita coba-coba di situ kopinya atau coba yang lain cakep-cakep di sana. Baik, sahabat, perjalanan dilanjutkan. Balada lagu cinta yang kami nyanyikan, bagi si anak muda tolonglah direnungkan. Jika mencintai jangan keterlaluan, nanti ditinggal sakit yang. Jadi sahabat semua, ini kan memang negara kita bertubi-tubi diuji bencana, gempa bumi dan segala macam. Kebetulan Ruli waktu ke NTB ya. Ya, waktu NTB beliau meluncur ke sana. Kemarin di Palu juga langsung meluncur ke sana, dan di Palu 2 kali. Pulang dari Palu, kejadian lagi di Banten. Nah, langsung pula ke Banten. Jadi rencana kami mau jalan ke Pertamina ini sudah dari kemarin, tidak jadi-jadi karena dia pulang dari Palu, langsung pula kejadian di Banten, langsung dia berangkat ke sana, tugas kemanusiaan. Nama ininya apa namanya apa? Garda Musa. Oh, Garda Musa. Garda Musa. Oh, Garda ya. Garda. Garda. Musa. Ya, itu Gabungan Pemuda untuk Bangsa. Oh ya, itu jadi dia itu memang bergerak rescue ya, rescue. Jadi agak cepat, tindakan cepat, semacam ya. Boleh kasih gambaran sedikit tentang Garda apa? Ya, Garda Musa. Garda Musa itu? Garda Musa ini bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya kebencanaan. Gempa, banjir, apa pokoknya Apapun ya. yang membawa yang banyak korban lah ya. Makanya ada bencana alam, kita ada di situ, insya Allah. Insya Allah. Kita juga gabung juga sama relawan-relawan Yang di sana, lainnya. yang lainnya kalau memang. Karena kita berusaha untuk menjadi yang Terdepan, yang tercepat untuk bisa dapat informasi. Kita pakai sistem. Jadi begitu ada di daerah mana langsung mereka pencet aplikasi kita, ada aplikasi Garda Musa. Melalui aplikasi ya? Ya. Jadi Korwil di sana pencet tombol, kita sudah ngebaca di pusat, jalan. Kita langsung siapkan semuanya standar, rescue berangkat. Jadi apa tadi? Garda Musa. Garda Musa ini sudah lama dibentuk. Sudah, Garda Musa sudah lama, beberapa tahun. Kebetulan kita pengurus baru di Garda Musa. Baru ada pergantian kemarin, kita pengurusan baru. Kalau Garda Musanya sendiri sudah lama ya? Lama, sekitar 7-8 tahun. Sudah berdiri. Ya, banyak saya lihat itu anggota kita juga, si Pangeran Ardiansyah yang di Facebook. Wah, saya lihat dari itu dia buat rumah buat masyarakat, rumah sementara kan Ya, dari kayu. Dari NTB dia langsung ke Palu. Palu lama dia. Palu dari awal itu yang sulit masuk itu sampai sekarang kalau nggak salah masih di sana. Nah, nanti Ardiansyah itu nanti ini orangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim Indonesia. Ini kita berada di Desa Saluki. Ini di belakang kita adalah salah satu masjid yang kita juga bangun, yaitu Masjid Al-Haq. Ini sudah mulai pada tahap proses kemancangan atau pemasangan tiang. Nah, ini Pak Iwan, salah satu desain Bapak kita aplikasi buat di sini. Ayo kita lihat ke dalam masjid.
ini sahabat muda nih sudah mulai pemasangan pengecoran cakar ayam. Nah, Pak Irwan, kalau kayak gini gimana nih? Ini Pak Imam kita di sini, ini kenalkan nih arsitek yang bikin gambar masjid kita Pak, desainnya. Sengaja datang kemari mau cek, mau lihat jauh mana, seperti apa desainnya, kasih-kasihkan. Jadi alhamdulillah nih pas lagi bikin cakar ayam ya. Iya. Cakar ayam. Sudah berapa hari Pak bikin cakar ayam Pak? Cakar ayamnya ini 3 hari dikerja, tapi baru mulai tadi pengecoran. Tadi ya. Pengecoran baru mulai tadi. Cuma anyamnya itu yang lama. Ya betul. Salah satu yang bikin PR lama itu membangun pembangunan adalah anyam. Anyamnya, ada sembarang dia. Betul. Kalau cakar ayam, kalau yang biasa kan ya sembarang. Ini cakar Kemarin ayam. masjid lama pakai cakar ayam nggak? Apa itu? Masjid yang lama pakai cakar ayam nggak? Tidak, tidak. Tidak ya. Cakar ayam. Masjid yang dipakai Cuma rata-rata apa? masjid bantuan juga dulu gitu. Oh begitu. Nah 8 kali ini 8. saya berharap mudah-mudahan ini kan agak tinggi nih lumayan nih. Ya. Jadi dari pondasi nanti kalau Ada bisa ada slope-nya lagi nanti di atas. betul. 330 lagi naik. Itu dia. Ini kalau seperti itu. Itu kotanya double lagi ya. Berapa total cakar ayam masih Pak? Ya, Semua tiang pakai cakar ayam nih? semua Semua. 28 tiang. 28 tiang cakar ayam di mobil biasa. Nih, sahabat muda. Ya itu dia. Karena memang sini kawan gempa. Jadi memang saya dorong supaya tiangnya cukup kuat ya. Cakar ayam sebanyak. Ternyata dibikin 28 cakar ayam dah. Gimana tuh Pak Iwan? Ya nggak apa-apa, memang udah sesuai dengan gambar yang dibuat. Iya, ya. Kita Ya, ikut seperti itu. kita ikut gambar. Ikut Iya. gambar kita. Jadi lebih kokoh lah Pak ya. Iya, harapannya. Jadi walaupun ini masjid bantuan, tapi tidak kaleng-kaleng. Iya. Kalau Pak Rajab bilang ini bukan kaleng-kaleng. Jadi WMI bukan kaleng-kaleng. Pak Nur sini lah Pak Nur. Kan yang tukang-tukangnya kan orang sini semua. Tidak mungkin kita kerja asal-asalan. Betul, Masjid kita karena sendiri. akan dipakai sendiri. Iya. Keluarga kita sendiri. Kita sendiri yang kerja, kita juga yang pakai. Nih Pak Nur. Jadi Pak Iwan, ini untuk pembangunan masjid ini di sini nih, saya serahkan pada Pak Nur yang juga sekjen WMI. Dia yang handle semua dari pembagian. Iya. Pak Nur, targetnya berapa bulan nih? Kalau dia perkembangan seharusnya tahun ini sampai seperti bulan. Ya, bulan ya. Sampai fondasi gitu ya. Konstruksi beton kita usahakan sebulan. Sahabat muda Indonesia, ini sudah langsung dilihat oleh Pak Iwannya. Ya, punya desain gambar dan arsiteknya, kemudian di sini ada Pak Imam juga. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak ketika pembuatan tiang itu. Tadi saya dapat tambahan masukan bahwasannya di beholnya itu, Iya, Bang. yang bagian bawah, seperempat bagian tiang bawah sama seperempat bagian atas itu harus rapat 10 cm 10 cm. 10 cm ya. Jadi usahakan pakai besi 8 ya. Besi 8. Jadi apa ada kekuatan lagi menahan gitu. Iya. Boleh Pangerannya biasa. bisa ketemu nanti kan. Ya bisa jadi ketemu sama Ruby nanti. Kita ada kantor di Palu juga. Di Oh, jalan Palu ya? di jalan apa di Penegoro satu. Ada posko di sana. Kalau pangerannya biasa ini dia orang Minang. Ini di apa? Di Basarnas atau di Nah itu nggak ada apa lupa. BNPB? Nah, tapi di Facebooknya ada kan? Iya ya. Ntar. Iya Pak, dia nggak tahu. Jadi itu disebut bangsa LSM itu ya, yang kita ini ya. Oh bukan. Kalau kita yayasan. Oh yayasan. Rata-rata yayasan kalau untuk ini ya gerak Iya. cepat ini ya. Yayasan. Kalau Paling kemarin juga gabung teman-teman pecinta alam. ya. Nah, Setelah pulang dari tugas kemanusiaan itu apa yang dirasakan? Kalau pertama sih ada leganya juga, kita bisa bantu, terus ada sedihnya juga karena pas kita pulang mesti ditangisin. Oh, tetap Sama orang setiap sana. perpisahan Iya. mereka itu merasa kehilangan ya, Betul. dan kita juga ikut di saat perpisahan. Nah, ada tangis ya. Iya. Kalau anak-anak kita kan ada trauma healing, anak-anak kita ajak main, kita apa, ditahan nggak boleh pulang. Terus dari yang lokal juga kita ajarin kan, kita bentuk namanya Aju di sana. Aju Nah, itu itu apa? Aju ini jadi tim kita yang kita bentuk yang dari masyarakat lokal. Karena dia jadi di ujung tombak. masyarakat tempatan. Betul, yang tempatan bencana. Karena dia lebih tahu areanya, dia yang terkena dampaknya segala macam. Jadi informasi dia pasti yang tercepat. Iya. Dia lebih cepat dari satelit mungkin kan. Ya, karena situasi dia lebih paham. Nah itu yang bergerak.
jadi ujung tombak kita tuh di maju ya, kita bentuk di sana. Nah itu pas kita pulang langsung lari pergi nangis karena udah Ya, ini ya. Jangankan misal ada hitungan bulan, hari-hari saja Ya. kita kebersamaan dalam kesedihan, nah itu membawa rasa cinta yang tinggi itu. Betul. Dan perpisahan itu ya kebersamaan itu yang membuat menangis menangis karena berpisah, karena ya sudah timbul sayang. Jadi keluarga. Jadi keluarga. Hikmahnya kita punya banyak keluarga. Nah betul. Jadi saya ke Palu udah nggak pusing lagi mau nginep di mana, Nah, mau suatu ketika ngapain. nanti ya. Iya. Jadi dalam keadaan Palu tenang, pas kita lagi mampir ke sana, udah banyak Banyak udara di sana. Sampai sekarang warga masih berjalan di Palu. Ya karena Bergerak karena emang kemuliaannya aja. Nah, ini ya. Palu itu hampir seluruhnya soalnya. Iya. Beda kalau di Banten kan cuma beberapa titik area. Kalau Palu lumpuh. Lumpuh ya. Karena Ya, cuma jalan-jalan yang retak, yang belah ya. Ya, yang ini sih kemarin kalau Palu saya khawatir ini. Mereka kan rusaknya parah ya hampir semuanya. Jadi infrastruktur itu harus benar-benar paralel betul. Jadi kalau bisa pemerintah jangan terlalu pikirin sembako gini dulu karena pasti relawan udah alhamdulillah udah banyak. Jadi bagi pemerintah kebetulan ini beliau yang ke lapangan. Jadi menurut orang di lapangan yang paling penting itu di sana itu di Palu itu sudah infrastruktur. Ya. Jadi pemerintah tidak perlu soal sembako karena masyarakat lain yang ini ya Sembako sudah sudah dari yayasan lain ya seperti yang kita ini ya donasi. Yang dikhawatirkan kan itu ada waktunya. Saat mereka ditarik, mereka udah terbiasa menerima bantuan. Manja. Satu manja. Ya. Kedua, secara infrastruktur banyak di sana kantor-kantor, gudang-gudang tuh hancur semuanya. Nah, kalau udah ditarik, mereka nggak bisa kerja. Terus makanan nggak ada, yang dikhawatirkan akan chaos nanti. Ya apalagi Mereka banyak penjahat nantinya. apalagi mereka agak temperamen ya. Kayak kejadian kemarin ada karena urusannya perut. Nah, urusan perut ini memang celaka 12 kita. Iya. Apalagi orang kita itu tidak takut mati. Iya. Dia takut tidak makan. Itu orang kita ini. Berani mati takut lapar. Iya, berani mati takut lapar. Itu orang kita. Ya bedanya kan gitu. Kalau orang luar suruh masuk hutan, dia mungkin besok baru masuknya, karena dia ngitung dulu, dia investasi dulu. Ini investigasi dulu. Ini hutan bagaimana, bahayanya apa ini apa. Kalau orang kita suruh masuk hutan, langsung berangkat. Emang cepat. Kalau kita cepat. Iya. Antara berani sama nekat atau nggak ngerti kan gitu. Apa nasihat bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana itu, musibah itu? Ya, baik misal kan misal kayak Banten kemarin kan nggak keseluruhannya dicapai. Nah, mungkin yang tidak dicapai dia bisa lihat dari video kita nanti bagaimana Iya sih. Mungkin ya kalau dari situ kan pertama kayak kejadian longsor orang dulu itu jarang terkena, mereka banyak baca alam ya. Iya. Kayak contoh waktu di Purwokerto longsor itu juga begitu banyak ribuan lele turun. Mereka bukan nggak ngelihat lagi ini ada apa nih. Iya. Malah sibuk ngambilin lele. Itu ribuan. Jadi di selokan itu lele banyak ribuan. Iya. Pada turun, artinya kan itu tanda alam ya bahwa mau ada sesuatu di atas sana. Betul. Allah itu memang sebenarnya memberitahu apa yang akan terjadi.
hanya saja kita tidak mau tahu ya, atau tidak mencari tahu. Nah, itu contohnya. Kayak waktu di Aceh, waktu tsunami pun kita dikasih tanda ya, walaupun kalau itu beda. Kalau di Aceh lewat mimpi ya. Nah, Mimpi harimau, banyak harimau turun dari gunung di Aceh itu. Ternyata mau ada tsunami. Nah, kalau tanda-tanda alam ini yang nggak biasanya terus terjadi, itu harus diperhatikan. Karena orang sekarang lebih banyak sibuk dengan handphone kan. Nah, ini masalahnya. Gadget, TV, nonton sinetron. Alam itu nggak dilihat ya. Nggak dilihat. Terus mungkin ya buat pemerintahan di wilayah ya, dari mulai desa sampai harus benar-benar diaktifin untuk masyarakat tanggap bencana. Jadi saat ada bencana harus bagaimana, harus kemana, itu mereka harus tahu. Harus jangan cuma relawan aja ngerti kan. Kadang relawan ngatur orang yang nggak ngerti jadi lebih berat dibanding sama orang yang sudah ngerti. Jadi memang masyarakatnya juga harus dibantu untuk mengerti. Jadi kita harus bikin program masyarakat tanggap bencana juga. Jangan ngelihat wah di daerah kita jauh dari bencana, jauh dari laut, jangan dikira ya. Iya, Palu yang katanya nggak mungkin tsunami. Tiba-tiba ada likuifaksi. Masyarakat banyak yang nggak tahu likuifaksi itu apa. Harus pengetahuan tentang bencana itu perlu, apalagi sekarang ini nggak tahu kenapa banyak banget beruntun ya. Sampai relawan nih pada nggak pulang-pulang. Iya. Pindah-pindah bencana ya. Nggak tahu ini fenomena apa kan, ya itu harus ada yang membaca juga ada apa. Dan memang selalu akan diberitahu. Jadi pokoknya ketika ada sesuatu hal yang tidak lazim kelihatan itu pertanda itu. Ya, itu tanda baik alam. dari binatang, baik dari apa. Yang kayak kemarin yang di Banten itu, jadi sehari sebelum kejadian itu, jadi ada anggota kita juga ke pantai. Nah, waktu dia ke pantai itu dia mendengar kayak suara angin ini lain. Dia berkunjung berapa orang itu, pada termenung semua. Nah, tapi besoknya kejadiannya dia cerita langsung ke saya. Dia bilang, wah ini kenapa ini ya. Nah, mendengar begitu, jadi angin itu lain suaranya katanya. Nah, dia langsung pulang karena dia orang pengajian, jadi dia rombongan rombongan dengan ustadz ya. Jadi cerita ke saya gitu. Terus awan itu kelihatannya lain gitu. Jadi memang selalu pasti ketika ada fenomena apa yang lain dari biasanya itu petanda. Ya, dari suhu, dari cuaca, dari angin, dari panas yang kok tiba-tiba banyak gitu. Seperti kita praktisi energi kan diajarkan juga. Ya. Misal kita tidak peka merasakan energi di tubuh pasien, di mana area yang sakit, cukup dengan merasakan seluruh tubuh di mana yang berbeda. Nah, itu yang ada kerusakan. Jadi alam ini memang kita menunggu semuanya di alam terkembang menjadi guru. Nah, yang bahaya lagi ini berita hoax. Ini tentang bencana ya. Kita di Banten berapa kali orang itu berlarian gara-gara dibilang tsunami kan? Tsunami lagi. Takutnya begitu ada yang benar, mereka udah anggapnya itu bohong. Itu beritanya. Penyebarannya memang di sana. Berita di Cina bilang di Garut, berita di mana bilang di mana, ya itu yang bahaya. Iya. Nggak ngerti. Nah, ini apa. Ini kalau pemerintah kita memang harus tegas ini. Iya. Soal hoax ini, mau hoax bencana, pokoknya hoax apa saja. Iya. Karena itu membuat gaduh. Ya, membuat situasi. Masyarakat bingung, jadi mana yang benar, mana yang nggak benar. Betul. Nanti begitu benar dianggap nggak benar, celaka. Iya. Nah, memang harus dari pemerintah juga ini sih, ada tim khusus yang memberikan informasi ke masyarakat. Kalau sesama masyarakat mereka takut. Takutnya nanti begitu yang diinformasikannya meleset atau salah, mereka dianggapnya hoax. Nah, jadi memang dan
kalau masyarakat ke masyarakat kan lebih ke tanda-tanda alam Ya, atau ya, apa ya, kan. ya. Harusnya Jadi nampaknya begitu. Nah sebenarnya ahli-ahli dari pemerintahan itu yang mengkaji itu juga di tanda alam. Ya, Nah cuma dia lebih sudah terumus. betul. Semua Ada seperti kayak murid kita Pak Fauzi di Makassar kan dosen dosen apa itu. Dia dengan melihat tanda-tanda tanah ini, dia bisa menebak ke bawah itu kandungan minyaknya sekian. Nah, semua di tanda-tanda. Nah tapi mereka penyelidikan jadi sudah kenal betul pola-polanya. ditunjang teknologi juga. Nah, ditunjang teknologi. Jadi pola-polanya sudah paham tadi. Kemarin dibilang tsunami ternyata enggak, hoak. Masyarakat tahu, ada yang tahu, itu enggak benar. Nah, Cuma dia nggak berani ngasih tahu. Nanti pas saya kasih tahu, jadi beneran tsunami-nya kan gitu. iya. Wah, bisa disalahin. Kemarin tuh kebetulan sehari sebelum tsunami itu ponakanku ke pantai itu. Lalu temannya buat postingan isu tsunami, dia bantah, hoak, jangan bikin hoak. Nah itu. Malamnya kejadian. Jadi itu memang beredar itu. Ya, Indonesia ini harusnya udah Yang darurat kita- hoak. Kayak kalau di Banten kemarin memang sudah diberitahu. Ya. Sehari sebelumnya itu diberitahu. Bahasa akan ada tsunami. Tapi banyak yang bilang hoak. Ya, tadi karena memang udah bingung masyarakat mana berita benar, mana yang nggak benar. Karena kayak BMKG juga kan aktif ngasih informasi di medsos. Cuma kan apakah ke seluruh masyarakat atau ke instansi terkait? Nanti instansinya, Baru dari nyobain. beberapa instansi ini mana kan pasti ada yang takutnya ada yang bolong nih, Iya, iya. yang dia nggak nyebarin atau apa. Ya karena orang kita ya tanggung jawabnya kurang ya. Ya, Laporan sudah masuk, biarlah. Yang penting kita aman. itu dia. Ya, itu dia. Padahal itu amat sangat penting kan. Sebenarnya kerusakan banyak juga begitu. Korupsi kenapa muncul? Nah, Dia menganggap selagi kita di kursi ini aman, sudah rampas saja semuanya. ya. Ya kan? Nggak usah pikir rakyat itu. Anak saya aman juga gitu. Jadi rasa memiliki itu tidak ada, bahwa kita ini satu rakyat, kita ini satu bangsa, kita ini keluarga, kita ini satu Indonesia. Ya. Nah, rasa itu tidak ada. Empatinya kurang. Empati, jadi kecerdasan sosial itu tidak ada. Kita ini kan sekarang memang kecerdasan sosial sudah hilang. Memang. Tengok, ada perempuan berkelahi di jalanan, cepat-cepat mereka keluarkan handphone. Ya, kecelakaan aja handphone dulu. Handphone dulu, bukan tanggap anunya. Kemarin contoh di sana ada bayi itu yang di laut. Yang katanya selamat ya. Selamat. Mereka cuma teriak-teriak, kain. Mereka, saya mikir kan gini, itu yang megang handphone untuk videoin banyak. Nah, semuanya kan pakai kaos, pakai baju gitu loh. Iya. Ngeliat tuh anak kedinginan. Oh, anak udah selamat tuh. Apa salahnya dibuka bajunya dia untuk nyelimutin anak itu sementara sampai dapat selimut beneran kan? Masya Allah. Ini benar-benar nggak ada, cuma sibuk Videoin terus Allahu Akbar, paling iya. cakap begitu ya. Allah Akbar, alhamdulillah selamat, masih selamat, tapi ya Maksudnya situ banyak orang Iya. dikumpulin kaos-kaos mereka pakai, lepas buat bungkus itu anak kan. iya. Ya itu yang dibilang taktisnya nggak ada, berpikir cepatnya nggak ada, Iya, betul. empatinya nggak ada. Mereka cuma pengen apa ya? Cuma pengen tahu aja, kepo aja, terus pengen tenar. Pengen tahu dan pengen tahu bahwa saya yang paling tahu dulu. Ya. Inilah warna masyarakat kita sekarang ini. Nah, Inilah coraknya, ragamnya. bicara fenomena alam balik, kopi pun sama. Sama ya. Saat kopi yang milihin burung itu pasti udah paling bagus. Nah. Yang dimakan luwak itu paling Iya, karena makanya lebih mahal. dia yang dipilihin dia binatang. makan yang manisnya itu, tinggal bijinya kan. Karena mereka insting yang dipakai. Nah itu makanya kebutuhan. Beda kebutuhan sama keinginan. Nah, Kita manusia sekarang lebih mikirin keinginan, bukan kebutuhan. Jadinya kurang terus. kurang tuh. Jadi kalau
Kalau hidup karena kebutuhan cukup ya. Ya, Tapi itu kalau udah untuk dijamin gaya, itu. Tuhan udah udah jamin, menjamin ya. itu. Bahwa Allah menjamin kebutuhanmu, bukan keinginanmu. ya. Cuma masalahnya Kalau untuk banyak gaya keinginan. baru ya. Nah, Keinginan. yang mahal kan bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Gaya hidup. Oke sahabat, perjalanan kami lanjutkan. Jika mencintai jangan keterlaluan.